insyaallah di bersama kepada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil isar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi ba'ifdahali ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwanihi al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in وجميع تابعين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وجميع مشايخنا في الدين. Khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani. Khususan ila Sayyidina Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Amadana bi madadihim wa qada alaina bi barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Al-Hikmah PN. Ini Teluk Uma ke mana sih PN? Teluk Uma ya? Hah? Kelurahan, bukan kelurahan PN. Insyaallah ibu-ibu, kita sekarang duduk habis subuh, cuma di Masjid Al-Hikmah, bukan di studio Indosiar, bukan di studio RCTI atau Trans TV, bukan. Kadang-kadang kalau kita duduk di sana mungkin lebih semangat ya Bu ya. Ya Bu. Ya alhamdulillah Bu, mudah-mudahan kita duduk di tempat yang berkah, duduk saja sambil ngantuk-ngantuk pun pahala. Asalkan jangan saya dia ngantuk. Kalau saya dah ngantuk, yang lain kalau tak balik ya tidur sekali. Jadi kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Arba'in fi Usuluddin sampai di bab ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sunnah Nabi jangan diremehkan. Alah, sunnah aja kok. Alah, sunnah aja kok. Alah, sunnah aja kok. Kan sunnah itu tak wajib. Sekarang Nabi ini diutus untuk apa? Nabi diutus itu untuk apa? Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah utus mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan seterusnya. Sampai nabi-nabi yang tidak disebutkan ceritanya di dalam Al-Quran. Nah, Nabi dan Rasul diutus untuk apa? Untuk ngasih contoh, ngasih kita teladan. Ini kok dah diutus tak dicontoh, macam mana? Nah, Allah turunkan Rasulullah menjadi utusan Rasul supaya untuk apa? Untuk dicontoh. Kita malah tak mau nyontoh. Ala sunnah aja kok, ala kata wajib. Nah, jadi kita jangan remehkan. Kemarin sudah diterangkan oleh Imam Al-Ghazali, bahkan orang yang mengikuti sunnah itu pun semestinya bukan hanya yang sisi-sisi ibadah saja, yang ibadah makhluk saja, macam sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, pokoknya bukan ibadah lah. Tetapi juga sudah semestinya mengikuti sunnah-sunnah yang sifatnya adat kebiasaan, macam mana Rasulullah jalan, macam mana Rasulullah tidur, macam mana Rasulullah makan, dan lain sebagainya. Jadi di situ ada kita ini mengikuti sunnah Nabi, mengikuti Rasulullah secara full, mutlak. Nah itu bukan hanya dipilih-pilih saja. Dari sisi ibadah kita ikut, dari sisi adatnya juga kita ikut. Sekarang kita akan masuk di kemarin terakhir, yaitu sampai di amat taskiluhu fa bizalatil khabasis syahwat wa qudratil akhlaq. Jadi sunnah ini, melakukan sunnah ini sebetulnya bukan hanya untuk zahir, tapi pengaruhnya sampai di batin. Jadi amal-amal kita secara zahir itu tidak hanya mutlak pengaruhnya ke zahir, tapi ada efek ke batin. Contoh, orang ketika dia wudhu, dicuci tangan, di muka, tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki, nampaknya yang dibasuh itu kakinya. Tetapi hakikatnya itu ada pengaruh ke dalam hati. Satu, paling simpel saja. Kata Imam Muhammad bin Idris, Imam Muhammad bin Idris. Siapa nih Muhammad bin Idris? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad,
Imam, kalau kita bilang Imam Muhammad, siapa itu Muhammad? Belum paham. Muhammad bin Idris belum paham juga. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata beliau, man nadhafa thawbuhu qalla hammuhu. Barang siapa yang bersih bajunya, bersih pakaiannya, maka akan sedikit susahnya. Padahal yang bersih ini bajunya, tapi ada efek ke dalam hati. Cobalah ibu-ibu, ya, pakaian kita yang kita lakukan di luar ini ada pengaruhnya ke dalam. Ini hal yang sifatnya biasa, baru pakai baju. Contoh sekarang, orang pakai baju, umumnya koyak, dia tak tahu nih, dia pakai baju koyak bagiannya, otomatis ngaruh di dalam hatinya. Aku jadi tak pede, gimana nih, malu nih kan, habis semua. Pakai sandal, cepat-cepat datang. Baju undangan, cepat datang. Yang satu sandal Jepang, walau yang satu sandal kulit lain. Macam mana hatinya? Ketika nak undang, aduh macam mana nih? Sudah makan nih, tengok ke kepala mak, sandal aku. Yang satu hijau sandal capit, yang satu sandal kulit. Macam mana hatinya? Jadi nggak pede, berpengaruh kepada hati. Ketika nak salaman ke depan, bingung nak ngatur kaki. Nah, ini contoh kecil. Apalagi yang sifatnya seperti wudu, itu ada ngaruh di dalam hati. Dan termasuk juga ketika kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang sifatnya ada, makan, minum, ngasih orang tangan kanan, segala pakai baju, pakai sandal, tidurnya bagaimana, itu semuanya ada ngaruh di dalam hati. Sehingga hati ini bisa bersih, bisa bersinar. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali di sini memberikan penjelasan kepada kita bagaimana cara hati itu bisa mengkilatkan hati itu, macam mana caranya. Kemudian ada yang membuat hati itu bersinar, macam mana caranya. Jadi hati itu macam-macam, ibu dan bapak-bapak. Ada yang hati itu gelap keras, hati itu ada gelap keras. Ada yang hati dia tak terlalu keras, tak terlalu gelap. Terus ada yang hati ya biasa, enggak gelap, enggak keras, setengah, cuma dikotor. Kemudian ada hati yang bersih, tak ada kotoran sama sekali. Terus ada hati lagi satu bersinar. Nah, ini tingkatan hati manusia, nggak sama. Nggak sama. Hati itu walaupun secara zahirnya itu sama, kalau naudzubillah dilihat secara zahir, nah itu warnanya sama, tapi secara hakikat itu tidak sama. Ada yang memang luar biasa gelap, dikasih nasihat susah, ya. Terus ada yang akan dibahas di sini nih. Tentu tidak hati kita lah, hati kita gelap, orang-orang kafir, orang munafik, apa itu kan. Kita sekarang orang yang beriman. Orang yang beriman ini ada orang yang hatinya dia kotor, jadi perlu dibersihkan. Cara membersihkannya ada caranya. Kemudian setelah bersih, ini ada yang ngomong bersinar lain, bersih lain, bersinar lain. Jadi kalau bahasa Nasabahunya ini tastil ini membersihkan hati dari hal yang jelek. Jadi wa amma tasghiluhu fa bi zalati khubus syahwat wa qudratil akhlaq az-zamimah. Pertama, cara orang membersihkan hati itu dengan cara membersihkan hati ini dari akhlak-akhlak yang buruk, dari akhlak-akhlak yang tercela. Siapa
yang hatinya masih di situ ada sifat-sifat tercela, berarti hatinya masih kotor, masih berkarat hatinya itu. Nah, caranya gimana? Berkarat karena apa? Berkarat karena sifat cinta dunia di situ. Berkarat karena di situ masih ada dendam. Berkarat karena di situ masih ada takabur. Berkarat karena di situ masih ada ujubnya, ada riyanya, ada bakhilnya. Itu adalah kotoran-kotoran pada hati. Orang kalau kepingin hatinya bersih itu dibuang. Nah, itu dibuang. Cuman kita sekarang berada di satu zaman orang yang, mohon maaf, hari hidup ini beragama ini tanpa guru, tanpa mursyid, tanpa guru, sehingga tidak ada yang membimbingnya. Dia menganggap sifat itu bawaan. Jadi tak ada usaha untuk menghilangkan yang buruk-buruk, gak ada. Orang yang sifatnya tidak penyabar, dia tahu watak saja. Ya sudah, aku memang macam gini katanya. Orang yang memang di dalam dirinya ada sifat bakhil, itu dianggap satu hal yang biasa dan tidak merasa itu penyakit yang harus dibuang. Itu adalah karatnya hati yang harus dibuang. Mestinya diusahakan dibuang. Belajar dia untuk menjadi orang yang dermawan. Orang yang cinta dunia itu juga karat hati. Orang yang hatinya kotor, mestinya cinta dunia itu dikikis, dibuang. Jangan cinta-cinta sangatlah dengan dunia ini. Karena pasti kita tinggalkan. Orang yang cinta jabatan itu karat hatinya, kotor, mestinya itu harus dibuang, dibersihkan. Tapi kita sekarang berada di satu zaman yang hidup tanpa mursyid, hidup tanpa pembimbing, hidup tanpa murabi, cuma dipikir-pikir sendiri saja. Jadi sehingga tidak ada pembimbingan, hanya menganggap itu semuanya adalah hal-hal yang biasa, yang memang sudah ada pada manusia, yang tidak perlu apa-apain. Jadi sudah biar aja, natural aja. Sehingga sampai mati pun dia akan menjadi orang bakhil karena sifat itu dipertahankan dan dia tidak menganggap itu satu penyakit. Kalau orang sudah menganggap itu bukan penyakit, ya nggak diobatin lah. Sementara orang-orang terdahulu, para salafus saleh, itu yang dijadikan pekerjaannya setiap hari itu membersihkan hati itu setiap hari. Makanya orang-orang terdahulu, jadi ada hikmah mengatakan berbedanya orang zaman salafus saleh, orang-orang saleh dahulu dengan orang zaman sekarang. Kalau orang-orang zaman dahulu mereka lebih fokus untuk membersihkan batin. Membersihkan batin itu apa? Ya itu tadi. Sifat-sifat yang buruk-buruk dibuang, yang sombong, yang iri hati, yang dendam. Ini dosa macam-macam, dia buang, tak boleh bersihkan. Sementara orang-orang zaman sekarang ini adalah lebih fokus kepada membersihkan zahir saja. Orang-orang zaman dahulu, salafus saleh dulu, mereka fokus untuk menghiasi, mempercantik batin. Orang-orang zaman sekarang fokus untuk mempercantik zahir saja. Berkaca memang satu hari tak berapa kali. Tak boleh nak sengit sikit apa namanya ni, mukena apa namanya, jilbabnya tak boleh sikit-sikit. Bedak dia tak rata sikit, tak boleh tengok bedak ni. Baru keluar dari dalam berapa kaca. Habis tu nak keluar rumah ada kaca lagi. Nak naik kendaraan ada sepion, kaca lagi. Naik motor pun masih kaca lagi. Turun kaca lagi. Perhatian luar biasa terhadap kecantikan zahir. Orang zaman dulu tak gitu. Orang zaman dulu mereka lebih kepada aku kenapa nih kok sombong kali orang. Kenapa aku nih kok tak kabur kali. Kenapa aku nih kok cinta betul dengan dunia nih. Dunia duit. Kenapa aku ini kenapa? Kok gila kekuasaan ini kenapa? Ini penyakit di karap nih. Zaman dahulu, zaman sekarang zaman terbalik. Kita kalau zahir tak cantik, bagus, rasanya tak beda.
Jadi ada orang yang memang secara zahir tampilnya cantik gagah, tapi hatinya busuk, hatinya berkarat. Nah, karena penyakit-penyakit kotoran-kotoran di dalam hati tidak dibersihkan, hanya membersihkan secara zahir. Orang-orang zaman dulu sangat soleh dulu, tengok kali tengok orang ya biasa, karena bajunya pun masya Allah, ya compang camping, ya compang camping, tapi hatinya bersih, karena mereka fokusnya ke situ. Bukan berarti orang yang membersihkan hati zahirnya itu harus compang camping, enggak. Nah, cuma dulu karena mereka tidak fokus kepada hati, hanya semacam hampir tak sempat ngurusin zahirnya, tak sempat berkaca lagi, tak sempat berkaca pokoknya. Nanti seperti itu. Tapi secara ibadah-ibadah saya semua ya tetap diperhatikan. Cuma mempercantiknya yang zahir ini tidak sempat mempercantik. Jadi cara orang untuk agar hatinya itu bersih, pertama dibersihkan dulu, yaitu dengan cara membuang dan sifat-sifat syahwat-syahwat yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Kita harus tahu, kita pasti tahu kekurangan pada diri kita. Di dalam hati kita ini kita punya sifat buruk apa yang harus kita buang. Itu harus dibuang, jangan dibiarkan sampai mati. Ini namanya thariqah. Nah, ini namanya thariqah. Macam mana orang nak jadi orang dermawan kalau dia tidak latihan dermawan? Ya susah lah. Ya tetap aja bakal terus, karena itu tidak ada latihannya untuk ke sana, perjuangan untuk ke sana. Seperti itu. Orang yang cinta kepada jabatan, cinta kepada pangkat, dunia bubul jah, cinta pangkat, coba mikirkan macam mana caranya cinta pangkat itu bisa hilang. Mikir balik ke zaman dulu, tengok orang-orang yang cinta pangkat, gila jabatan, gila kekuasaan, ingin mempertahankan kekuasaan. Tengok nasibnya siapa, seperti Raja Namrud, seperti Fir'aun. Fir'aun itu salah satu contoh penguasa yang gila kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara. Ya, makanya Fir'aun kenapa kok membunuh semua anak laki-laki Bani Israel? Karena dia ingin mempertahankan kekuasaannya. Nah, ini karena apa? Karena dari para penasihat-penasihatnya, itu para penyihir-penyihir. Jadi orang-orang dekat Fir'aun itu para penyihir. Jadi setelah Fir'aun mimpi, tanya sama penyihir, ini maksudnya apa nih? Kata penyihir-penyihirnya, para penasihatnya ini katanya, nanti akan terlahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaan, yang akan menghancurkan kerajaan. Mendengar itu, Fir'aun langsung memberi instruksi, setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel bunuh, kata Fir'aun. Itulah praktek yang asli, contoh terdahulu bagi orang yang gila kekuasaan ini mempertahankan kekuasaannya dengan segala macam cara, dengan kezaliman. Akhirnya gimana Fir'aun? Tenggelam di Laut Merah dan masih dikasih di jasadnya, masih Allah simpan sampai hari ini untuk sebagai ibrah, contoh bagi para penguasa, orang-orang gila jabatan, gila pangkat, ya, di dalam sangat ambisi untuk meraih kekuasaannya, mempertahankan kekuasaan. Tuh Fir'aun tuh tengok sehebat-hebat raja zaman dahulu, ya, orang yang sangat kaya, sangat kuat sekali kerajaannya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan dia dengan dikalahkan oleh seorang laki-laki bermodalkan sebilah tongkatnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Tak ada tentara, Nabi Musa itu mana punya tentara? Dia punya tentara, yaitu tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu harus dihilangkan seperti itu. Dan pokoknya semua penyakit hati lah, pokoknya yang jadi dalam hati kita ini kita lawan, kita buang. Itu kalau nak jadi supaya hati ini bisa bersih. Itu satu. Kemudian wa amma tanwiru,
Babi anwari dzikri wal ma'rifah. Sedangkan untuk menyinari, membikin hati itu bersih nih, bersih supaya dia bersinar, memancarkan sinar hati ini, yaitu dengan nur zikir. Nur zikir. Di samping berusaha untuk membuang hal-hal yang buruk, sifat-sifat buruk di dalam hati, dia harus banyak berzikir, banyak selawat, banyak zikir, banyak selawat, banyak zikir. Wal ma'rifah, mengkaji, belajar, ya, belajar tentang ilmu agama, ilmu tentang tauhid, tentang akhlak, tasawuf. Itu menjadikan hati itu bisa bersinar. Wa yu'inu ala dzalika ibadah al-khalisah idza ujiyat ala kamil khidmati bi muqtada sunnah, dan membantu untuk agar hati ini bisa bersinar di samping zikir tadi dan ma'rifah ilmu, yaitu ibadah-ibadah yang murni yang dilakukan dengan syarat rukun yang sempurna sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat sesuai sunnah macam mana, puasa sesuai sunnah macam mana. Jadi ini diperhatikan betul sunnahnya. Sunnah puasa, contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kalau buka, pertama yang dimakan yaitu kurma. Pertama yang dimakan oleh Rasulullah SAW ketika buka ini kurma, ini namanya sunnah. Apa sunnahnya puasa? Di antara salah satunya remeh. Apa? Makan kurma dulu sebelum makan yang lain. Ini sunnah ini. Walaupun di situ ada epo-epo, ada kue pastel, ada apa nih, kue macam-macam lah, ada cendolnya, ada segala macam, banyak di piring tuh. Kue sempah, kue lapis, kue apel, ada semuanya di situ. Es durian pun ada. Kira-kira ada es durian, terus ada tak kurma di situ. Nah, jadi Rasulullah ini ketika buka puasa itu tak makan durian dulu. Yang dimakan Rasulullah apa? Kurma dulu. Ini kan remeh nih, ambil kurma dulu sebiji, makan, bismillahirrahmanirrahim, makan. Nah, ini sunnah Nabi. Contoh hal yang seperti ini termasuk membuat hati ini bisa tanwir, bisa bersinar. Hal yang remeh, tapi kadang-kadang kita tak peduli. Apa dulu, teh obeng dulu, dah tak tahan haus. Kurma nanti teh obeng. Itu kan kita meremehkan sunnah jadinya. Rasulullah itu kalau tidak ada kurma, urutan keduanya, kurma tak bisa beli, mahal, ya udah urutan kedua kalau tak ada kurma, air putih, sunnah. Ini kan, ini contoh sunnah yang sangat remeh, tapi jangan kita remehkan, karena hal-hal yang seperti itu membantu agar hati ini bisa bersinar, tidak ada ruginya. Orang cinta kepada sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat semuanya gitu juga. Sesuai sunnahnya, sholatnya macam mana nih? Wudhu macam mana sesuai sunnahnya? Ikut sunnah Nabi seperti apa? Ini yang secara ibadah. Sunnah yang ibadah. Juga nanti diikuti dengan sunnah-sunnah yang ada. Seperti itu. Wa amma ta'diluhu wa bi ayyi yajriya bi jami' harakatil jawarih ala qanunil adl. Idil yadu la tasilu ilal qalbi hatta taqsida bita'dilihi wa nuhdisa bihi hayatan mu'tadilatan sahihatan la bijaja fiha wa innama tasarrufu bil qalbi biwasitati ta'dilil jawari wa ta'dili harakatiha. Walihada kanatid dunya mazra'atul akhirah. Walihada ta'lumu hasaratun man mata qabla ta'dil. Kemudian untuk menyeimbang ta'dil ini, menyeimbangkan, maksudnya
Ta'dil ini membetulkan hati, meletakkan pada tempatnya, yaitu dengan cara semua anggota badan kita ini itu harus berlaku sesuai, bergerak sesuai dengan aturan syara. Jangan sampai berlawanan dengan syara. Idil yadu la taslu ilal qalbi hatta taksirat bita'dilihi wa tukhdisa bihi hayatan mu'tadilatan sayatan la wijaja fiha. Jadi amal tangan ini tangan ini kelihatannya tangan, tapi apa yang dilakukan oleh tangan ini bisa mempengaruhi hati, bisa mempengaruhi hati. Kalau tangan ini digunakan sesuai dengan aturan syariat, tak digunakan untuk menzalimi orang, tidak. Tapi bantu orang, bantu orang ngangkat ini, bersihkan ini, nyapu sana, nyapu sini, bersihkan masjid dan lain sebagainya. Ini gerakan tangan ini kalau sesuai dengan aturan ini dia akan mempengaruhi hati. Nah itu. Tapi kalau kebalikannya digunakan untuk maksiat dan sebagainya, justru pengaruhnya menjadi pengaruh yang jelek ke dalam hati. Jadi pokoknya semuanya yang zahir ini kalau kita lakukan itu akan berefek kepada hati. Nah dia tidak bisa berefek positif kecuali apa yang dilakukan itu harus sesuai dengan kaidah syara. Kalau tidak, maka dia tidak mempunyai pengaruh yang positif ke dalam hati. Jadi wa in ba'ina matasarrafu bil qalbi bi wasitati ta'dil harakati wa ta'dil harakatiha, maka dalam maka nanti itunya masratul akhirah. Jadi gerak-gerakan tadi itu bisa memberikan pengaruh tadi yang saya sampaikan di dalam hati itu dengan cara memang semuanya harus sesuai dengan kaidah-kaidah syarat. Maka karena itu disebutkan dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Maksudnya apa? Ini dunia nih. Kaki ini dunia, lisan dunia, mata dunia, ini semuanya dunia. Ini dunia. Ini menjadi ladang untuk akhirat. Kenapa? Tangan digunakan untuk menolong orang, bantu orang. Dia menjadi ladang akhirat, dapat pahala, ngaruh ke hati, dapat pahala di akhirat. Semuanya, mata, kaki dan lain sebagainya. Maksudnya begitu. Makanya ketika orang mati, dah tak bisa nambah pahala, dah mati. Kebunnya dah tutup dah. Jadi ketika masih hidup itu masih ada ladang. Wali hada ta'lumu asratu man mata qabla ta'dil. Maka karena itu rugilah, sangat rugi bagi orang yang mati sebelum ta'dil. Maksudnya apa? Orang yang mati sebelum dia menggunakan seluruh anggota badannya yang dunia ini. Jasad ini kan dunia nih. Jasad ini dunia nih. Hakikat kita ini kan ruh. Jasad ini dunia. Rugilah orang yang mati yang dia belum mentadil, maksudnya meletakkan, memposisikan anggota-anggota badan zahirnya ini ya sesuai dengan aturan syariat. Dia rugi, mesti dia rugi, sangat rugi. Karena istilahnya ada kebun kok tak dipakai, tak ditanamin, ya tak akan panen dia. Linsidadi tariq ta'dil bil maut. Karena apa? Karena ketika sudah mati maka terputuslah sudah yang namanya takdir. Kalau sudah mati sudah habislah. Dia tak bisa baca Quran lagi yang menjadikan dia berpahala, diangkat derajatnya, baca selawat lagi dah tak bisa. Nak nolong orang dah tak bisa, dia dah mati. Rugi dia. Bal harakatul khawatir aidan mawzunatun bimizanil adl. Ada zabil qalbi hayatan hadilatan mustawiyatan tasta'idu liqabul haqa'iq ala na'tis as-sihhati wal istiqamah kama tasta'idu al-mir'atu al-mu'tadilah limuhakati suwar sahihatan min ghairi wijaj. Demikian juga sekarang harakat atau gerakan-gerakan khawatir hati, lintasan hati ini juga
menjadi timbangannya adil, keadilan tadi. Maksudnya di hati ini juga, lintasan-lintasan di dalam hati ini juga harus sesuai dengan aturan syara. Ini nampak akhirnya bagus nih, tapi hatinya tidak, munafik lah jadinya. Nampak dia rajin sholat tapi hati dia nolak bunga-bunga ya. Tak bisa begitu juga. Ini semuanya harus sesuai dengan kaidah syara. Hadatsa bil qalbi hayatan anzilatan mustawiyatan tastaidu li qabil haqaiq ala natis wal istiqamah. Jadi hati itu harus betul-betul adil, ya tadilah disiapkan sesuai dengan apa tuntunan syara akhlak, ya, agar dia bisa siap untuk menerima hakikah ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia bisa menjadikan sebab istiqomah. Kama sadul mutadil min mahakatis suwar sahiha min gharib hijab. Seperti ada kaca yang dia bersih, berkilat, dia akan mudah memantulkan gambar tanpa celah. Hati itu kalau hati itu bagus, dia pantulan dia itu jadinya bagus, bersih, bersinar. Tapi kalau umpamanya kaca ini kok dia juga ada debunya, ada ininya, retak lagi. Kaca coba ibu, kaca retak tuh, macam hati retak, ada pecah, ada rusak, retak ini, Ada orang sangat cantik di berkaca dekat depannya. Apa nampak cantik? Tidak nampak cantik, karena rusak sudah kacanya, hatinya sudah rusak, tidak bisa. Jadi tidak bisa menerima hakikat, nggak bisa menerima hakikat. Hakikatnya orangnya cantik, lawa, tapi ketika hatinya tuh rusak, maka dia tidak bisa memantulkan hakikat, itu tidak bisa memantulkan. Ibaratnya apa? Hati itu kalau udah jelek, rusak, dia tidak akan menerima hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu hakikatnya tidak bisa, karena dia tidak bisa memantulkan itu tadi karena sudah rusak. Ibaratnya kalau itu adalah diibaratkan seperti kaca. Wa manal adl wadul asya mawadi'aha wa misaluhu anal jihada masalan arba'ah wa qad khussa minha jihadul qiblah bitashrif fal adlu an tustaqbalak fi ahwali dzikr wal ibadah wal wudu wa antan hariba anha inda qadil hajah bakas fil aurak izharan li fadli ma dhahara fadluhu. Sekarang apa sih mana adil itu? Adil itu watul asya fi mawadhi'iha. Yang namanya adil itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini namanya adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya itu namanya adil. Kalau zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu saja. Orang zalim apa? Orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini punya siapa? Punya si A dikasihkan ke si B. Ini zalim namanya. Ini punya si A 100 dikasihkan 70. Ini zalim namanya. Ini si A yang betul, si B yang salah. Tapi dicek, si B yang jadi yang dibetulkan, si A yang jadi yang disalahkan. Ini namanya orang zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Banyak sekali kezaliman. Pokoknya ada orang ya kecurangan lah di dalam segala macam urusan lah. Pokoknya kalau curang itu zalim. Kenapa? Karena dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang disebut dengan adil. Kita ini harus adil. Ada aturan dari manusia ataupun tidak, kita ini sudah harus adil karena sudah ada aturan Allah, sudah ada aturan Rasulullah. Orang mukmin yang beriman, yang soleh, yang bertakwa, itu dia nggak butuh undang-undang, karena undang-undang itu include sudah di dalam Al-Quran, itu sudah ada semuanya. Untuk apa dia tidak curang? Tak perlu ada aturan ini pun dia tidak akan curang, karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah melarang, Nabi sudah melarang. Gitu. Untuk apa dia nak korupsi? Tak harus ada undang-undang ini, undang-undang. Tak ada undang-undang itu pun orang soleh, orang yang bertakwa, orang tak akan korupsi. Ya.
Dia tahu makan haram tak boleh, uang haram tak boleh, semuanya hal-hal yang buruk itu tidak boleh. Berlaku zalim dia tidak mau sebelum ada undang-undang. Nah, seperti itu. Itu namanya adil. Orang adil terhadap dirinya sendiri, kemudian dia akan adil terhadap orang lain. Bagaimana mungkin orang yang dia tidak bisa adil terhadap dirinya sendiri dan adil dengan orang lain? Tak mungkin. Tak mungkin. Orang itu pertama harus adil pada dirinya sendiri. Nah, seperti ini tadi. Nah, ini contoh sama Al-Imam Ghazali. Contoh perlakuan adil ini contoh umpamanya. Arah mata angin ada 4 dan telah diusulkan satu arah, yaitu arah kiblat, ya, untuk dimuliakan, ya. Jadi sifat adilnya macam mana? Ini memang arahnya ada 4. Adilnya macam mana? Ini ada satu arah yang untuk dimuliakan. Maka sifat yang adil yaitu hendaklah kalau kiblat ini kita menghadap ke kiblat ketika berzikir, ketika kita sholat, ketika kita wudhu. Nah, ini ke arah kiblat untuk dimuliakan. Kemudian kita akan berpaling dari kiblat ketika kita sedang buang hajat, membuka aurat. Nah, ini untuk menunjukkan kemuliaan arah kiblat ini. Ada pengkhususannya. Ini namanya adil. Nah, ini adil yang paling yang paling bawah lah untuk memahaminya. Nah, seperti itu. Itu saja hal yang seperti itu yang tidak sampai kepada dosa saja kita harus adil. Ini nggak ada urusan dosa nih, nggak sampai urusan dosa, kita pun harus adil. Itu hanya masalah sunnah saja, apalagi yang sifatnya pada dosanya. Naudzubillah, subhanallah, jangan sampai tidak adil. Walil yamini ziyadatun 'alal yasar. Dan untuk anggota kanan itu ada kelebihan, maksudnya ada keutamaan lebih daripada yang kiri. Ghaliban nifadil kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang tentang mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya pembahasan kita pada hari ini bahwa sesungguhnya kita ketika kita mengikuti sunnah Nabi itu bukan hanya murni nak dapat pahala saja, tidak, tetapi mengikuti sunnah Nabi itu membuat hati ini bisa bersinar. Itu situ. Siapa yang kepingin hatinya bersinar, hatinya bersih, maka hendaklah selalu mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun itu yang kita kerjakan itu sifatnya adalah zahir, kelihatan oleh mata, tetapi pengaruhnya sampai ke hati, pengaruhnya sampai ke batin. Jadi jangan remehkan sunnah, karena sesungguhnya keutamaan atau hikmahnya itu sangat besar. Dari awal sampai akhir, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.